Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, why up kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin dan beberapa altcoin hari ini lagi koreksi ya. Tapi nggak masalah ya, masih Bitcoinnya tertahan di atas 100 ribuan. Tadi koreksi sampai di atas 102 ribu ya, 102 ribu, 103, bahkan kali ini 104 ribu lagi. Nah, jadi setelah hari ini ya, atau informasi hari ini terjadi penyerangan yang tidak mengenakan gitu loh ya, di secara global antara Iran dan Israel, yang berdampak juga buat market Bitcoin. Aduh, ini banyak banget yang pagi-pagi bangun tidur gitu yang lihat market, aduh kok malah koreksi gini ya. Tapi nggak masalah, karena kita lihat ya, kencangnya masih berasa banget. Apalagi dampak halving Bitcoin masih berasa banget ya. Karena kita lihat menggunakan time frame bulanan ketika Bitcoin mengalami puncak tertinggi setelah halving Bitcoin itu berasa banget. Ini kita perhatikan di halving Bitcoin yang kedua di tahun 2016 ya. Pada saat itu tuh terjadi halving Bitcoin. Dan puncak tertingginya terjadi sekitar 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut, yaitu terjadi di kuartal keempat ya, di tahun 2017, yang mana pada saat itu Bitcoin itu di angka 19.600-an dolar. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020. Lagi-lagi di sini dampak dari halving Bitcoin tersebut sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2021, yaitu pada kuartal keempat antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021, yang mana pada saat itu Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya di angka 68 ribuan dolar. Nah, kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu di tahun 2024 kemarin. Banyak beberapa analis meyakini bahwa dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin adalah tahun ini, seperti beberapa halving Bitcoin sebelumnya. Maka jika ditargetkan memasuki kotak yang warna hijau, maka Bitcoin ditargetkan di atas 150 ribuan dolar. Gila, gimana nggak menyala banget ya. Jadi meskipun kemarin kan sempat koreksi hingga turun ya, hingga 70 ribuan, kemudian bangkit lagi di atas 100 ribuan, bahkan mencapai puncak tertinggi. Ini sudah memasuki di kuartal kedua akhir ya, menuju kuartal ketiga, karena bulan Juli, Agustus, September itu sudah memasuki kuartal ketiga, dan kuartal keempat masuki di bulan Oktober hingga bulan Desember. Ya, siap-siap aja nih ya untuk melakukan entry terhadap beberapa aset kripto. Dan saya selalu katakan, manfaatkan momen buy the dip, momen lagi koreksi ini. Jangan FOMO-nya ketika bullish, FOMO-nya ketika bearish, biar cuannya maksimal banget. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa sih biar enak nahan beberapa aset kripto? Ya, saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini udah lebih dari 4 tahun lah ya, sejak tahun 2021 saya Bitget. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak aja sih, karena trade-nya juga 0%, kemudian untuk store dan withdrawal-nya bisa menggunakan peer-to-peer, dan di sini juga banyak banget loh beberapa altcoin dan meme-coin dengan kenaikan yang signifikan itu ada di Bitget semua. Apalagi kalian klik aja di deskripsi video ini, kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Pi Network, iDrop, dan banyak lagi yang bisa kalian dapatkan. Cukup kalian klik di deskripsi video dan lakukan pembuatan akun dari Bitget ini, dan bener banget ya. Jadi saya selalu katakan, pokoknya manfaatkan momen buy the dip. Jadi saya baru aja melakukan entry di saat lagi koreksi ini. Bahkan nggak saya sisakan USDT ya. Saya baru beli semalam, ada Shiba Inu, kemudian ada PP, tadi pagi ada Pengu, ada Bong, Turbo, Hippo, Nero CTO, dan banyak banget beberapa altcoin dan meme coin yang saya beli di saat momen lagi pembalikan arah atau lagi koreksi ya, sebelum di kuartal keempat, terutama Shiba Inu, PP, Cardano, XRP, Bitcoin, ETH, Solana, Pi Network, Bitget, BGB token, pokoknya banyak banget yang saya tahan menuju di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2025 ini, karena di tahun selanjutnya biasanya bakal koreksi lebih dalam ya, seperti terjadi di tahun 2021 tertingginya, kemudian 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan, 2023 bahkan pada saat itu Bitcoin di tahun 2022 atau 2023 ya, Bitcoin itu di angka 17.000 atau 200 jutaan rupiah pada saat itu. Jadi pembalikan arahnya biasanya itu terjadi setelah halving Bitcoin, dan setelah terjadi pemumpaan mereka bakal koreksi. Makanya saya bilang manfaatkan ya, krusial tahun ini gitu ya, tahun 2025, sebelum terjadi koreksi lagi di tahun yang akan datang. Apalagi BlackRock aja well dari Bitcoin, dan mereka baru saja beli ya ETH atau Ethereum senilai 101 juta dolar. Ini baru beberapa menit yang lalu. Artinya mereka memanfaatkan momen buy the dip tersebut ya. Saya bilang mereka banyak melakukan entry di saat momen pembalikan arah ini ya, sebelum Bitcoin kencang banget. Jangan FOMO-nya udah Bitcoin nanti di atas 120.000, 130.000, aduh, di saat itulah orang-orang udah ada yang jual dan sebagainya. Di saat lagi harga gini nggak tahu gitu ya. Nah, padahal
kemarin ya, sebenarnya kan sempat sentuh koreksi juga di angka 101.000 ketika Elon Musk dan Donald Trump itu berseteru lah. Intinya ketika Elon Musk nggak setuju tentang RUU terbaru dari Donald Trump, kemudian saling sindir lah di antara kedua orang tersebut. Kemudian tiba-tiba ya sudah beberapa hari ini mereka kembali berdamai itu ya, baik-baik lagi gitu ya. Kenapa? Karena nggak tahu saya kenapa. Tapi dalam wawancara atau dari pernyataan terbaru dari si Donald Trump, dia mengatakan I love Tesla katanya ya, di pembaruan terbarunya, yang membuat market kemarin ya beberapa hari lalu tembus di atas 110 ribuan lagi Bitcoin ya. Bahkan terjadi gara-gara hari ini terjadi gejolak antara beberapa negara yang terjadi perang seperti Iran dan lain sebagainya, sehingga hari ini terjadi koreksi yang cukup lumayan. Semoga saja market ini kembali pulih lah ya, nggak lama gitu ya. Dan kita lihat aja pada tanggal 19 Juni katanya di sini akan ada pengumuman dari FOMC. Kita lihat aja ya, apakah bakal terjadi pemotongan atau lebih rendah dan sebagainya. Oke, kita nunggu banget nih ya hasil informasi tersebut. Kemudian dari Shiba Inu juga mereka sudah mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya dari holder mereka, bahkan melebihi dari 1,5 juta holder, 1.512.153 holder atau alamat yang menahan dari Shiba Inu. Makanya saya beli lagi Shiba Inu di Bitget ya, biar ikut gitu ya, kerasa banget dari Shiba Inu. Karena kita lihat Shiba Inu adalah salah satu meme coin yang terjadi penurunan yang cukup signifikan, termasuk Dogecoin ya. Selain juga ada PP dan Shiba Inu. Kenapa saya tertarik? Karena di halving Bitcoin kemarin ya di tahun 2021-nya Shiba Inu tuh kencang banget ya, kencang banget itu setelah halving Bitcoin 1 tahun setelahnya. Makanya saya nantikan setelah halving Bitcoin kemarin ya Shiba Inu siap-siap aja sih ya, kayaknya tinggal lonjakan. Kalau kita lihat untuk mencapai ke tingkat tertinggi sepanjang masanya Shiba Inu saat ini kan harganya misalkan 0,18 atau 0,19 atau 0,2 rupiah deh ya. Nah, kalau kita lihat market cap-nya adalah saat ini 6,9 miliar atau 7 miliar dolar ya, kurang lebih. Kalau misalkan 2 kali lipat aja, hari ini misalkan 0,2 rupiah misalkan ya. Ya, kalau misalkan market cap-nya ditembus hingga 12 miliar dolar atau 14 miliar dolar aja, itu udah kelihatan 0,4 atau 0,5 rupiah. Artinya udah 100% pemompaan dari Shiba Inu ya, kurang lebih ya. Dan kalau misalkan KTH baru lagi, dia butuh 4-5 kali lipat ya dibandingkan dengan harga hari ini. Makanya ya saya udah harus punya dulu Shiba Inu sebelum FOMO-nya udah kencang banget gitu ya. Apalagi pembaruan mereka banyak banget ya, termasuk ya blockchain Shiba Inu mereka udah banyak digunakan di beberapa checks besar ya. Kemudian digunakan beberapa DEX, kemudian Gen Shiba Eternity mereka sudah banyak digunakan oleh para gamers di seluruh global. Dan mereka juga memiliki DEX Swap mereka yang sudah dilakukan audit oleh langsung Certik. Kemudian beberapa event kemarin juga di Kanada, di Toronto, kemudian di Dubai. Mereka banyak menjadi sponsornya. Jadi kayaknya sih ini banget ya dari Shiba Inu token. Makanya kita nantikan gebrakan selanjutnya buat Shiba Inu ini. Yes. Mungkin itu aja ya dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai, jadi berluar ke dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.